Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas materi prakarya aspek rekayasa bagian ketiga. Adapun materi yang kita bahas adalah merancang karya rekayasa teknologi konstruksi miniatur rumah. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah kita mempelajari materi, diharapkan kalian mampu merancang karya rekayasa teknologi konstruksi miniatur rumah berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dahulu ya, agar diberi kemudahan. Sekarang kita ke materi tentang merancang karya rekayasa teknologi konstruksi miniatur rumah. Dalam membuat sebuah produk konstruksi miniatur rumah, hal yang lebih dahulu diperhatikan adalah mengenal bagian-bagian dasar sebuah rumah. Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi bahan, alat, serta teknik pembuatan yang dapat digunakan untuk membuat sebuah konstruksi miniatur rumah. Setelah itu barulah membuat sebuah konstruksi miniatur rumah dengan memperhatikan prosedur pembuatan dan keselamatan kerja serta potensi yang ada di lingkungan sekitarmu. Pada pertemuan kali ini kita bahas dahulu tentang bagian-bagian dasar rumah. Pada umumnya sebuah rumah memiliki 3 bagian dasar yang harus selalu ada untuk bisa disebut rumah. Bagian-bagian tersebut sebagai berikut. Yang pertama, bagian bawah atau dasar. Bagian ini terletak di bagian bawah atau disebut juga lantai. Lantai sebuah rumah dapat terbuat dari berbagai macam jenis bahan seperti tanah, keramik, kayu, dan lain-lain. Hal ini tergantung pada keinginan para pemilik rumah. Yang kedua, bagian tengah atau ruangan rumah. Bagian ini terletak di bagian tengah. Bagian ini terdiri dari dinding, pintu, jendela, dan ruangan atau kamar. Idealnya sebuah rumah memiliki 5 ruangan, yaitu ruang tamu, kamar tidur, ruang keluarga, kamar mandi, dan dapur. Yang ketiga, bagian atas atau penutup rumah. Layaknya seperti helm yang melindungi kepala kita dari segala benturan, model dan bahan bagian atas rumah harus kuat dan kokoh. Fungsinya untuk melindungi ruang yang ada di bawahnya, menahan radiasi panas berlebih, melindungi dari hujan, dan menghambat pergerakan angin yang biasanya membawa debu. Bagian atas sebuah rumah biasanya terdiri dari atap, ring balok, plafon, konsol, selasar, dan pergola. Selanjutnya, kita mengidentifikasi alat dan bahan. Dalam membuat sebuah miniatur rumah tidaklah sulit. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah, yang pertama kita bahas tentang alat terlebih dahulu. Alat yang dibutuhkan, yang pertama penggaris. Penggaris merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Dalam pembuatan sebuah rumah sederhana, terkadang diperlukan teknik pengukuran agar bahan yang digunakan memiliki ukuran yang sama. Alat yang kedua adalah gunting. Gunting merupakan alat yang digunakan untuk memotong bahan yang tipis seperti kertas plastik, plastik tipis, pakaian, tali, dan kabel. Gunting sangat baik untuk memotong bentuk garis lurus atau pola melingkar. Yang ketiga, cutter. Cutter merupakan alat yang dapat digunakan untuk memotong bahan. Cutter memiliki fungsi yang sama dengan gunting, tapi cara penggunaan kedua alat ini berbeda. Yang keempat, kuas. Kuas adalah alat untuk mengecat miniatur rumah yang kita buat agar menjadi lebih indah pada saat diberi warna. Sedangkan bahan yang digunakan, yang pertama adalah styrofoam, yang kedua korek api, yang ketiga stick es krim. Stick es krim merupakan sebuah alat yang biasa digunakan sebagai pegangan dalam sajian es krim. Yang keempat, kardus. Kardus merupakan suatu barang yang biasanya digunakan sebagai bahan untuk melindungi atau mengemas suatu produk selama distribusi dari produsen sampai ke konsumen. Yang kelima, triplek.
Triplek atau kayu lapis terbuat dari bahan kayu solid yang diolah menjadi beberapa lembaran tipis atau lapisan kayu yang arah seratnya disusun saling melintang antara lembaran bawah secara bersamaan dengan perekat khusus sehingga didapatkan bahan yang kuat. 6. Perekat. Perekat dapat digunakan dalam kegiatan seni dan kerajinan. Contohnya, dalam membuat miniatur konstruksi rumah, perekat yang dapat digunakan antara lain power glue, double tip, dan selotip. Teknik pembuatan miniatur rumah. Teknik dasar yang biasa digunakan untuk membuat sebuah miniatur rumah adalah teknik persambungan. Teknik persambungan merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menyambungkan atau menggabungkan dua buah benda atau lebih. Ada dua jenis teknik sambungan yang dikenal secara umum. Kedua jenis tersebut sebagai berikut. Yang pertama, sambungan tetap atau permanent joint. Sambungan tetap merupakan sambungan yang bersifat tetap sehingga tidak dapat dilepas selamanya, kecuali dengan merusaknya terlebih dahulu. Contohnya, sambungan ini adalah sambungan dengan paku keling dan sambungan las. Yang kedua, sambungan tidak tetap atau semi permanen. Sambungan tidak tetap merupakan sambungan yang bersifat sementara, sehingga masih dapat dibongkar pasang selagi masih dalam kondisi normal. Contohnya, sambungan mur baut atau ulir, dan sambungan pasak. Membuat rancangan konstruksi miniatur rumah. A. Rancangan bentuk atau sketsa. Rancangan bentuk atau sketsa merupakan sebuah gambaran bagaimana bentuk rumah yang akan dibuat. Kemudian, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab untuk mewujudkan rancangan bentuk atau sketsa. Pertanyaan yang pertama, apa konsep rumah yang akan kamu buat? Yang kedua, bagaimana bentuk rumah tersebut? Yang ketiga, berapakah jumlah lantai yang ada pada rumah tersebut? Yang keempat, bagaimanakah bentuk atap yang akan digunakan? Yang kelima, bagaimanakah bentuk jendela, pintu, dan lantai yang akan digunakan dan berapakah jumlahnya? Yang selanjutnya, berapakah ruangan yang akan ada di dalamnya? Apakah warna yang akan kamu gunakan untuk mempercantik rumah tersebut? Apa saja hal-hal yang dapat memperindah rumahmu itu? Itulah aneka macam pertanyaan yang harus kita jawab untuk mewujudkan rancangan bentuk atau sketsa. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ke dalam bentuk gambar atau sketsa rumah rancangan. Nah, sketsa tersebut dapat dibuat dengan cara manual maupun menggunakan teknologi komputer. Rancangan proses pembuatan. Selain rancangan yang berupa sketsa, rancangan proses pembuatan pun perlu dibuat agar kegiatan produksi miniatur rumah yang kita lakukan menjadi terarah. Rancangan ini meliputi rancangan alat dan bahan yang digunakan serta langkah kerja pembuatannya sesuai dengan gambar sketsa yang telah dibuat sebelumnya. Demikianlah tentang proses pembuatan rancangan miniatur rumah. Saya harapkan kalian bisa merancang proses pembuatan miniatur rumah. Demikian materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.